Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Saudara sekalian, satu semester ini kita akan kuliah filsafat pendidikan Islam. Mari kita awali dengan suratul Fatihah, semoga lancar, barokah, manfaat. Al-Fatihah. Saudara sekalian, yang pertama adalah bab 1, langsung dibuka diktatnya, ya. Dibuka, diikuti dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Di akhir saya kuliah saat ini nanti akan saya beri tugas untuk langsung dikerjakan di kertas, difoto, kemudian dikirim ke classroom ini. Saudara sekalian, sekarang bab pertama adalah tentang pengertian. Ya, kita sudah diawali dengan filsafat umum, ya, kita sudah sangat familiar apa itu filsafat, artinya dan seterusnya, ya. Jadi secara bahasa, secara lugawi ini bisa dibaca yaitu philo, ya. Philo itu artinya itu senang, cinta, ya. Cinta ini sebetulnya tidak hanya di atas kata-kata, ya, tapi cinta ini benar-benar dibuktikan, itu yang penting. Artinya di dalam filsafat itu adalah kecintaan yang diwujudkan dengan praktek, ya. Jadi ya ibarat kita ini mencintai orang tua kita, ya, mencintai keluarga kita, itu tidak usah ngomong, tapi konkretnya yang penting, ya. Buat apa ngomong terus-terusan tapi tidak ada buktinya, ya. Jadi secara harfiah ini kata philo ini adalah merupakan praktek, merupakan hal yang bisa kita lihat secara kasat mata terhadap kecintaan kita terhadap sesuatu, ya. Itu kemudian sophos, ya, yang artinya adalah ilmu, ya. Ilmu itu istilah sekarang. Kalau istilah zaman manusia awal-awal diciptakan itu ya hikmah itu, ya. Jadi kita itu kalau mencintai sesuatu, terhadap sesuatu yang baru misalnya, yang itu membawa perubahan misalnya, ya, dan cinta itu kita buktikan dengan kenyataan, itu berarti kita itu sudah merupakan seorang filosof, ya. Walaupun dalam kadar yang kecil-kecilan, ya. Kenapa harus praktek? Karena seorang filosof itu semuanya punya karya, ya. Semuanya itu punya punya bukti konkret akan kecintaannya terhadap sesuatu itu. Seseorang tidak bisa dikatakan, ya, sebagai seorang filosof manakala dia itu hanya sekedar cinta dalam hatinya saja, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian kita menemukan sesuatu yang baru, ya. Itu sebetulnya kita itu sudah mempunyai pemikiran seorang filosof. Nah, kaitannya dengan pendidikan Islam ini, saudara sekalian, kita harus selalu berpikir bagaimana pendidikan yang kita tangani ini paling tidak itu selangkah lebih maju, selangkah lebih maju. Dengan selangkah lebih maju inilah maka kita itu sebetulnya ada manfaatnya di dunia pendidikan itu, ya. Misalnya di dalam penerimaan siswa baru itu, misalnya sekolah yang saya tempati ini kok hanya memperoleh 20 siswa setiap tahunnya misalnya. Ya, itu kita harus berpikir, ya, apa kita ini bisa meningkatkan dari 20 siswa ini menjadi 50. Kita
harus berpikir. Makanya seorang filosof ini banyak berpikir, harus berpikir. Saya itu hidup kaya kok seperti ini, bagaimana ya kita punya jalan keluarnya. Nah itu seperti itu. Nah saudara sekalian, bahwasanya untuk pengertian filsafat pendidikan ini banyak dirumuskan oleh para ahli, ya, didefinisikan oleh para ahli, ya. Imam Barnadib ini salah satu yang kita ambil, Imam Barnadib ini. Jadi apa sih definisinya? Setelah secara bahasa kita tahu cinta terhadap hikmah, cinta terhadap ilmu, ya, kebijaksanaan dan sebagainya yang dipraktekkan, ya, ini adalah kalau menurut Imam Barnadib ini, ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Kemudian kita analisis, ya, pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita cari kita cari jalan, ya, jalan keluarnya. Itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kita itu tidak boleh berhenti pada stagnasi di dalam apapun yang kita tangani, ya. Kita tidak boleh berhenti, ya. Bukan berarti kita tidak tidak puas dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini, ya. Tapi untuk peningkatan sesuatu yang kita tangani, ya, itu harus terus menerus kita, ya, kita tingkatkan, ya. Itu seperti itu. Artinya memang sih sebetulnya kita ini dalam konsep harus qanaah itu harus wajib, karena ini adalah konsep Islam. Tapi untuk meningkatkan apa yang kita peroleh saat ini itu adalah suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Nah, untuk meningkatkan apa yang sudah ada inilah yang memerlukan pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian menelurkan sebuah langkah-langkah konkret sehingga pendidikan yang kita tangani, yang kita pendidikan yang kita yang saat ini kita laksanakan yaitu ada kemajuannya, ya, ada kemajuannya seperti tadi, ya. Kalau saat ini kita dapat murid baru katakanlah berapa orang itu, ya, katakanlah 50, ya, tahun depan bisa meningkat menjadi 70, tahun depannya 100. Hari pendidikan kita yang asalnya kecil itu bisa menjadi maju, ya, menjadi maju. Itulah yang kemudian filsafat pendidikan ini, ya, diperlukan untuk kemudian menjadi sebuah rumusan di dalam meningkatkan apa yang sekarang kita tangani, ya, seperti itu. Saya sebetulnya tidak ambil pusing dalam masalah masalah pendidikan. Kenapa sih orang-orang itu kok bisa maju dalam pendidikannya, ya? Itu karena mereka mempunyai pemikiran filsafat yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Contoh saja, coba satu contoh saja konkret, ya, satu contoh saja. Saya itu bagaimana, ya, di Gontor itu, ya, pemikiran waktu itu si pendirinya itu di Gontor yang kota terpencil waktu itu kok ada pemikiran bahasa Arab, bahasa Inggris diterapkan dengan sistem pendidikan yang ketat, ya. Itu artinya pemikirannya itu jauh melompat ke depan, ya. Kalau di Surabaya mungkin komunitas masyarakatnya di Sidoarjo sudah maju dan sebagainya. Tapi kalau di Gontor, sehingga yang kita kenal itu Pondok Gontor sampean seperti itu pada waktu itu sudah ada pemikiran yang sejauh itu maksudnya,
Ya, jadi kita di dalam hidup kita itu harus selalu merenung, berpikir secara filosofis. Filosofis itu belum ada pemikiran itu, ya belum ada. Memang yang kita pikirkan itu sesuatu yang belum ada. Jadi para filosof Yunani, para filosof Islam itu adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, ya, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Ya, itu seperti itu. Sehingga apapun yang kita hadapi saat ini untuk konkret di dalam kita mempraktekkan, ya, mempraktekkan filsafat ini, kita itu bisa maju selangkah, ya. Kayak sekarang ini kita nilainya misalnya filsafat kemarin dapat amin misalnya. Filsafat pendidikan Islam ini yang saya ampu ini, kamu harus punya keyakinan untuk nanti filsafat pendidikan Islam sahabat saya dapat nilai A plus begitu misalnya. Dan harus saya itu untuk memberi nilai A plus itu sesuatu yang sangat mudah kok, asalkan kalian masuk terus, ikut kuliah daring terus, ya, absennya ada di Google Form, ya, kemudian mengirimkan tugas, ya, kemudian nama Google-nya itu, nama Gmail-nya itu jangan nama orang lain, ya, dipasang foto yang baik begitu. Ya, fotomu sendiri, jangan foto avatar, ya. Itu menandakan pencerminan jiwa yang baik. Kalau foto avatar padahal namanya kamu, ya, atau bahkan mungkin namamu kamu plesetkan menjadi apa, itu sesuatu yang kepribadian yang tidak baik, dan itu tidak usah kamu teruskan, ya. Jadi fotomu sendiri, kemudian namamu, nama sesuai absen yang ada, itu yang saya inginkan, ya. Jadi seorang filosof itu yang saya sekarang kuliah, saya harap kamu menjadi seorang pemikir sejati itu diawali dengan hal-hal kecil seperti ini, ya. Jadi selangkah apapun yang kamu tangani lebih maju. Kamu mengajar TPA misalnya, ya. Ya apa ya, TPA yang sekarang ini ada pada saya ini bisa lebih bisa lebih maju, ya, daripada yang kemarin misalnya, ya. Nih, kepribadian yang baik, ya, prinsip-prinsip masyarakat, ya, secara individual jauh. Jadi sebetulnya kamu itu di dalam di dalam kuliah ini sebetulnya yang saya tekankan itu, ya. Jadi saya mengajar ini tidak hanya, harapan saya tidak hanya secara teori, tapi kamu bisa mempraktekkan, ya, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menurut filsafat pendidikan ini ada kata-kata Islamnya, ya kan? Dengan demikian maka ajaran Islam ini itu menjadi tolok ukur di dalam kita memikirkan, ya, memikirkan. Kenapa saya katakan memikirkan? Karena filosofi memang berpikir hal-hal yang kita tangani, ya, terutama di dalam aspek pendidikan, ya, pendidikan Islam, ya. Pendidikan Islam ini sebetulnya tidak hanya mengacu nanti pada bab berikutnya pada konsep-konsep kitab, pada hukum Islam, tidak. Pendidikan secara universal, ya, teknologi itu juga semuanya masuk dan terangkum dalam pendidikan Islam, seperti kemajuan Islam pada abad-abad pertengahan dulu itu, ya. Nah, filsafat pendidikan Islam ini, ya, kemudian harus kita ramu, ya, dengan berbagai hal yang sifatnya itu adalah aplikatif, ya, aplikatif. Memang awalnya berangkat dari pertanyaan, ya, apakah hakikat yang misalnya itu seperti itu, ya. Hakikat ini adalah sesuatu yang penting, yang mendasari hakikat ini. Kenapa ini diletakkan di konsep pertama? Hakikat, kadang orang mengatakan hakikat. Dalam filsafat hakikat ini inti dan penting, saudara sekalian, ya. Jadi seperti gini misalnya aja,
Kita di kendaraan, ya, ketemu dengan orang asing, ya, satu bangku misalnya dengan kita. Orangnya ini baik, ya, komunikasinya baik, orangnya kelihatannya sopan. Nah, hakikatnya itu ada di balik apa yang dia lakukan. Itu hakikat. Ternyata baik, tapi ternyata nanti dia itu akan jahat pada kita. Lainnya kan kita tidak tahu. Nah, itu hakikat apa yang ada di balik semua fenomena yang ada. Ya. Bahkan dalam ajaran agama sekalipun. Sehingga orang yang baik yang ada di sebelah kita tadi ternyata dia akan memberi minuman pada kita yang berisi ada obat tidurnya, kemudian kita terlelap tidur, diambil barang-barang kita misalnya. Ini hakikat. Ya, dalam agama syariat juga gitu. Kamu sholat, ya, pas pengantin baru, ya, sholat di mertua, tengah malam bangun, niatnya apa? Niatnya tidak lillahi ta'ala, tapi adalah karena mertua kita. Ini hakikatnya. Sehingga bisa jadi amalan akhirat dalam sebuah hadis, mohon maaf, itu bisa jadi amalan dunia yang hilang, ya. Kita isi ibadah, kita isi tadaras Quran ning mit buanter suarane lengking-lengking, tapi niatnya agar apa, ya, agar diakui banyak orang dan seterusnya. Ini loh, ini yang namanya hakikat. Pendidikan juga sama. Kamu membuat pondok pesantren. Wah, aku tak buat pondok agar saya nanti dibilang kiai, begitu misalnya. Nah, ini hakikat. Jadi pondok ini atau sekolah ini atau lembaga ini didirikan dengan fondasi yang tidak benar. Ya. Sehingga kalau kita berdoa dalam Al-Quran, Allahumma dakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, ini masuk ke sebuah lembaga yang dulu didirikan itu didasari sesuatu yang baik. Waduh, luar biasa, ya. Sehingga nanti santri yang keluar jadi waduh ulama-ulama besar misalnya, seperti itu. Hakikat harus kita tata, harus kita renungkan, harus kita pikirkan bagaimana di dalam kita semua melangkah itu harus didasari, diawali dengan, ya, niat, ya, niat yang benar dengan pemikiran yang baik dan seterusnya, ya. Kadang mohon maaf, pendidikan sekarang ini kadang-kadang itu juga didasari dengan bisnis, begitu, kira-kira seperti itu, tidak membantu banyak orang yang membutuhkan, ya, dan seterusnya. Ini hakikat yang juga menjadi pemikiran, ya, pertanyaan di dalam kita memulai pemikiran filsafat. Kemudian tujuan, ya, anak-anak ini mau kita bawa kemana, ya kan seperti itu. Nah, tujuan ini penting karena apa? Karena tujuan inilah yang akan menjadi ending atau goal dari apa yang kita lakukan, ya. Itu kemudian pribadi manusia, ya, pendidikan jasmani, ya, atau pendidikan rohaninya atau mentalnya, ya, dan seterusnya. Skill, ya, skill intelektual yang kita bangun di dalam filsafat juga penting untuk kita lakukan. Kemudian sekarang pendekatan, ya, pendekatan ini banyak ragam, ya, ada beberapa yang semuanya itu harus kita pakai, yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti pendekatan dalam filsafat ini adalah hanya parsial, ya, pendekatan wahyu tersendiri dan seterusnya. Ada pertama, pendekatan yang harus menjadi langkah-langkah kita di dalam konkretnya adalah ini, ya, pendekatan wahyu. Dan wahyu ini termasuk juga apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, begitu dalam Al-Quran, ya.
Nah, pendekatan wahyu ini ya ini Al-Quran dan hadis ya, sumber pokok ya, sumber pokok di dalam kita melangkah. Di dalam kita melangkah, berpikir, menerapkan, ini harus yang kita kedepankan adalah tasyri' ya. Kita harus ada bedanya antara pemikiran yang ada pada kita dan pemikiran yang ada pada para filosof di luar ya, di luar agama kita, di luar agama kita. Nah, dengan demikian maka kalau pendekatan wahyu yang kita lakukan ya, dasar apa yang kita pakai adalah Al-Quran hadis, maka kebenaran yang akan kita dapatkan ya, kebenaran yang akan kita peroleh. Kalau sudah benar itu ya insya Allah kedepannya akan menjadi sebuah buah yang manis begitu. Itu. Jadi kemudian pendekatan spekulatif. Yang nomor 2 pendekatan apa? Spekulatif. Diktatnya juga disimak juga ya. Spekulatif ini saudara sekalian itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah realitas yang memang sudah teruji. Itu spekulatif. Contoh saja misalnya, nenek moyang kita dulu kenapa kok ada nasi rawon misalnya, kok ada lodeh, kok ada gudeg, itu ndak turun dari langit, ndak ya, mereka asalnya itu nyoba ya, nyoba oh ya memang spekulasi sih waktu itu, ndak kemudian langsung enak gitu, ndak. Bahkan kadang ada makanan yang dicampur ternyata pahit dan sebagainya ya, itu spekulatif. Ya, spekulatif, pendekatan spekulatif. Tapi spekulatifnya ini harus sudah condong pada sesuatu yang baik, ya, yang benar, yang aman, misalnya seperti itu ya. Walaupun kata-kata spekulatif, tapi konkretnya itu adalah sesuatu yang di sana sudah bisa kita prediksi akan kebaikannya, itu spekulatif ya. Kita sendiri sebetulnya di dalam mendirikan sebuah lembaga, misalnya dalam pendidikan Islam, misalnya kamu punya yayasan, sementara ini masih MTS dan Aliyah misalnya, kemudian kamu berpikir, ya apa andaikan kita dirikan SMK misalnya ya STM kalau dulu ya, SMK pun apa jurusannya dan sebagainya, itu sebetulnya adalah yang mendasari adalah pendekatan spekulatif ini. Tapi nanti bisa maju atau tidaknya, mundur atau bahkan buyar, itu kenyataan yang kita hadapi nanti ya. Asalkan apa yang kita tangani ini sudah baik, sudah maksimal, sudah betul ya, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur ya, seperti itu, maka kecondongan yang sudah pokoknya nanti karena data-data yang ada itu akan bisa maju, maka maju. Tapi itu kan hanya masih sebuah rencana, itu seperti itu ya, itu seperti itu ya. Jadi kalau kamu menangani sesuatu itu tidak usah ragu, walaupun semuanya memang serba karena belum terjadi ya, lakukan. Setelah analisis kecondongan baik dan suksesnya ada, lakukan saja sudah ya, seperti itu. Misalnya kamu sekarang tidak banyak aktivitas misalnya ya, kemudian siang hari ya, waduh ini sudah tidak kerja di pabrik, di perusahaan ini, bagaimana ini ya, kemudian buka warung kopi misalnya ya, warung kopi jangan dimaknai negatif loh ya, dimaknai positif ya, itu seperti itu ya. Jadi yang pokoknya tekad yang ada setelah analisis kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya, bagaimana tidak untuk kita harus lakukan ya, itu seperti itu ya. Kemudian pendekatan ilmiah ya, pendekatan ilmiah ini jadi semua kita lakukan. Pertama pendekatan wahyu harus kita menjadi tolok ukurnya, yang kemudian spekulatif harus kita lakukan ya, yang berikutnya adalah pendekatan ilmu ya, ilmu
Jadi semuanya harus ada ilmunya, ya. Ilmiah itu ada metodenya dan seterusnya. Ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat kekinian, ya. Ada metodologinya dan sebagainya, ya. Kalau memang musim hujan segera tiba secara keilmuan, ya, maka untuk kita menjual es misalnya secara besar-besar, ya kita kurangi begitu, seperti itu. Kalau tanda-tandanya ada gempa bumi, ya kita juga harus sudah memprediksi dan sebagainya. Ya itu. Jadi pendekatan ilmiah ini penting karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu mestinya harus didasari dengan ilmu, ya. Kamu akan buka bengkel sepeda motor tapi kamu tidak punya ilmunya, bagaimana? Ya, kalau kamu jadi bosnya tidak masalah, tapi yang kamu rekrut itu kan harus orang-orang yang ahli, ya. Orang-orang ahli. Jadi wusidal amru ila ghairi ahli itu harus kita utamakan. Fantadhirisa kalau kita itu tidak sesuai dengan keilmuannya, maka ya tunggu aja saat-saat kehancurannya, kan begitu di dalam hadis. Ya, jadi idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhirisa. Ya, berikutnya adalah pendekatan konsep. Ya, konsep ini sudah masuk pada ranah aplikasi, ya. Jadi semuanya itu harus kita konsep, tidak boleh langsung kita terjun, ya. Dalam pendekatan konsep ini tentunya kita sesuaikan dengan apa yang harus kita hasilkan, ya. Kita hasilkan dan tentunya akan berubah, ya, dari masa ke masa, ya. Konsep ini perlu. Misalnya kamu akan khutbah Jumat, itu si khotib itu sebetulnya sebelum naik itu sudah punya konsep nanti yang akan kita sampaikan pada jamaah ini apa. Jadi walaupun dia lepas dari apa yang dia bawa, lepas dari buku, lepas dari kitab, di atas mimbar itu dalam pikirannya itu sudah konsep. Nanti pertama menyampaikan ini sudah dikonsep, ya. Konsep-konsep ini merupakan hal yang sangat penting, ya, di dalam kita berfilsafat, terutama di dalam filsafat pendidikan Islam, ya. Ini di dalam langkah-langkah ini adalah kita lihat dan nanti bisa kita baca ketiga, keempat, ya. Keempat, menghindari pola, ya, pikir jumping, ya. Ini ngetiknya ini, ya, jumping. Ngerti pikir jumping itu? Kita itu melompat dan ndak memikirkan apa yang nanti akan menjadi resikonya, ya. So melompat ngono itu terjun mau renang gitu dari atas melompat, ternyata airnya di bawah dangkalan begitu, kan. Ya, itu. Jadi tidak menghiraukan, ya, apa yang sudah ada, apa yang menjadi akibat-akibatnya, ya. Saya pikir itu untuk ruang lingkup, ya. Untuk ruang lingkup itu kita lanjutkan di minggu depan, ya. Sekarang saya sampaikan tugas yang harus kamu kerjakan. Pertanyaannya adalah, pendekatan apa saja di dalam filsafat pendidikan Islam, ya, beserta contohnya. Sudah? Ya, apa pertanyaannya? Tugas kuliah pada hari ini, ya. Apa saja pendekatan di dalam filsafat pendidikan Islam, ya. Kemudian beserta contohnya. Apa saja ini juga diuraikan, maksudnya itu, ya. Dengan bahasamu sendiri, dengan apa yang sudah kamu yakini, ya. Itu. Nah, kemudian pertanyaan ini kamu tulis di tangan, kamu tulis tangan di kertas, kertasnya diberi nama, kemudian difoto, ya. Fotonya
kirim ke classroom ini ya, dikirim ke classroom ini. Ya, saya tunggu sampai jam ngajar kita berakhir, setelah itu saya tutup ya. Itu saya harap semua mahasiswa saya yang saya ajar mengikuti apa yang saya sampaikan, sehingga nanti tidak ada nilai kosong, Pak nilai saya kok tidak keluar dan sebagainya. Sudah, kalian sudah besar, saya sudah menyampaikan aturan-aturan dalam format saya ya. Kalau tidak mengindahkan ya otomatis ya jadi al ajru bi qadri ta'ab, kan begitu kan ya. Jadi kangelanmu itu nanti sebanding dengan pahalanya ya. Jadi nanti nilai akan A plus, tidak hanya atau ya, tapi A plus. Nah, itu saya harapkan gitu ya. Itu seperti itu. Sudah ya, kita tutup, kita akhiri. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.